Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya di Spesialis Ternak Solusi para Peternak. Bersama Lili Teata tentunya. Dan kali ini pembahasannya seru sekali, yaitu monitoring kesehatan ayam. Seperti manusia, kadang kan kita nggak tahu kadar gula darahnya tinggi tiba-tiba, kan takut. Kolesterolnya tinggi tiba-tiba, kan takut. Atau asam uratnya tinggi tiba-tiba. Apakah itu juga harus dicek setiap saat pada ayam? Apakah sama seperti manusia? Kita ulas ya lebih lanjut untuk semuanya peternak. Dan kali ini Lita tidak sendiri, ditemani Mbak Cantik. Mbak Cantik, ya, Lita, yang tentunya selalu cantik, menawan. Iya, begitu juga Mbak Lita ya, selalu cantik. Kita berarti duo cantik di sini. Oke, kan. sip. Sehat Mbak Cantik? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Gimana Kak Lita? Saya juga. Alhamdulillah luar biasa tentunya. Dan spesial hari ini kita semangat banget untuk share ilmunya Mbak Cantik kepada peternak di luar sana ya. Mengenai monitoring kesehatan ayam Mbak Cantik. Iya. Seperti apa sih itu dan apakah itu? Boleh dijelaskan Mbak Cantik? Monitoring ya. Tapi udah tahu ya nih ya dari kata monitoring, monitor ya, nggak sih? Mengawasi. Jadi monitoring ini tuh upaya, salah satu upaya untuk mengawasi, mengontrol ya, dan mengevaluasi kondisi kesehatan ternak dan dilakukan secara rutin ya, kayak dilakukan Mbak Lita tadi. Apakah harus dilakukan secara rutin sebagai gula darah, apa tadi kepada manusia juga ya kayak gitu, kepada ayam pun juga kayak gitu. Jadi memang harus dievaluasi, diawasi, dikontrol, yang dilakukan secara rutin Kak Lita kayak gitu. Jadi monitoring ini dilakukan oleh siapa sih? Nah ya kan gitu kan ya. Jadi monitoring ini tuh dilakukan oleh peternaknya itu sendiri. Ya masa mau dimonitor sama tetangga kan nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin. Jadi memang harus dilakukan oleh peternaknya itu sendiri. Kalau peternak ini bekerja sama dengan perusahaan, ya kan memang ada nih Mbak Lita, namanya itu kemitraan ayam. Jadi di sini tuh peternak beternak tapi dia bekerja sama dengan perusahaan kayak gitu. Nah, kalau peternak ini bermitra dengan perusahaan, biasanya dari perusahaan ini tuh diberikan fasilitas berupa pendamping untuk para peternak. Ya, pendampingnya siapa? Pendampingnya ini tuh kesehatan hewan gitu, atau di lapangan itu disebut dengan PPL atau petugas penyuluh lapangan. Nah, atau disebut juga dengan TS, technical service, technical support gitu, yang berhubungan dengan animal health kayak gitu. Jadi di sini selain peternak, di sini PPLTS ini juga harus memonitoring kesehatan ayam kayak gitu. Jadi yang terjun ke lapangan langsung dari peternaknya terlebih dahulu. Iya, peternak harus wajib lah ya. Jadi nggak lepas tangan gitu. Atau anak buah kandangnya, biasanya peternak di sini tuh punya kayak tangan kanan gitu ya, yang dipercaya, oh nanti ini ya saya pasrahkan kandang ini. Nah biasanya kayak gitu kan ada ya. Nah di sini anak buah kandang juga harus peka gitu, harus sering memonitoring secara rutin kayak. Kalau misalkan kita udah temukan ternyata ada masalah kesehatan nih pada ayamnya, baru kita ke mana? Ke animal health-nya, ke kesehatan. Nah biasanya kan peternak kan nggak tahu nih, wahnya ayamku kenapa nih, kok gini. Nah kan biasanya bingung nih penyakit apa, pengobatannya gimana. Nah di sini peternak juga harus mengkonsultasikan ini kepada petugas kesehatan, terutama animal health kayak gitu. Nah jadi memang penting sekali sih ya Mbak Cantik. Penting. Seberapa pentingnya nih harus check up kesehatan pada ayam ini? Kalau ditanya seberapa penting nih Kak Lita ya, ini jawabannya sangat penting Kak Lita. Nah karena kenapa sih sangat penting? Karena aktivitas monitoring ini bertujuan salah satunya untuk mengetahui kondisi ayam ini apakah sehat atau sakit. Nah jadi biar tidak melakukan pengobatan yang memang sangat berat. Jadi di sini diperlakukan pencegahan, nah gitu. Jadi daripada nanti ayamnya sakit, terlanjur pengobatan, mati, nah kan rugi juga gitu. Jadi di sini peternak juga harus sangat peka untuk memonitoring, mengevaluasi, untuk melihat bagaimana kondisi ayamnya gitu, apakah sakit atau sehat. Tujuannya salah satunya itu. Yang kedua, kenapa sangat penting? Karena di sini tadi sudah dijelaskan bahwa
aktivitas monitoring ini tuh membantu ketepatan diagnosa suatu penyakit. Nah, jadi gini, jadi ketepatan diagnosa suatu penyakit ini merupakan salah satu kunci penting dalam penanganan atau pengobatan suatu penyakit gitu. Jadi di sini nggak serta-merta masuk obat ini, masuk obat ini, kan tidak sesuai dengan penyakit itu, perlunya tuh obat apa, kan kayak gitu kan Lita. Nah, bener kan? Kayak gitu. Jadi di sini harus monitoring ini juga digiring ke ketepatan diagnosa dan kemudian bagaimana penanganan dan pengobatan yang benar sesuai penyakit itu sendiri, kayak gitu. Mbak Cantik, ini aku ke manusia nih. Kalau manusia misalkan saya sakit flu, akhirnya menulari Mbak Cantik. Apakah demikian juga dengan ayam, Mbak Cantik? Bener banget. Nah, apalagi di sini kita lihat aja kayak kemarin, kita lihat pandemi kemarin kan, pandemi kemarin kan gara-gara virus. Nah, kita sesama manusia di sini ternyata juga bisa saling menularkan. Bener nggak? Benar. Di ayam pun juga kayak gitu. Jadi di ayam di sini tuh kenapa ayam sakit? Nah, yaitu salah satunya juga disebabkan oleh mikroorganisme patogen tadi seperti virus, bakteri. Di ayam pun juga seperti itu, kayak gitu. Jadi di sini di ayam ketika sakit dia juga menularkan di ayam yang lain yang sehat. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kalau virus, bakteri itu penyebarannya cukup cepat gitu. Jadi ayam satu sakit, wah ini jelas cepat menular gitu. Apalagi tempat minumnya bebarengan. Nah, ya nggak bener nggak itu? Tempat makannya bareng, tempat minumnya bareng. Jadi di sini tuh pasti cepat menular kayak gitu. Jadi si ayam yang kena sakit nih Mbak Cantik ya, apakah harus diisolasi sendiri tuh? Bener. Nah, itu ada yang namanya culling atau di sini juga namanya seleksi. Nah, biasanya di sini peternak juga harus punya tempat tersendiri khusus untuk ayam yang memang membutuhkan perawatan khusus. Salah satunya ayam yang sakit itu tadi, yang sesuai dengan tidak seragam, misalnya tidak sesuai dengan teman-temannya yang lain gitu. Misal di sini ayamnya kecil, di sini besar, kan nggak mungkin dong peternak mencampur jadi satu, yang besar yang kecil. Di sini akan mempengaruhi pemberian pakannya itu tadi tidak maksimal di ayam. Jadi di sini harus disendirikan. Ini butuh perawatan khusus. Di sini khusus ayam yang memang standarnya bagus gitu. Jadi kan memberikan pakannya pasti juga akan berbeda. Biar si ayam yang kecil ini tadi bisa mengejar sesuai bobot badan standarnya kayak gitu. Di ayam yang sakit pun juga kayak gitu, harus diisolasi atau dipisahkan dengan ayam yang sehat, karena itu tadi, karena si ayam yang sakit cepat menular ke ayam yang sehat. Gitu. Penting banget sih di sini. Ilmu baru untuk Lita juga. Masalah langkahnya Mbak Cantik, langkah dari peternak sendiri, apa yang harus dilakukan? Aku kan juga awam nih, nggak tahu apa-apa. Masa masuk kandang doang, lihat-lihat doang kan nggak mungkin. Pasti ada serangkaian cara untuk mengetes kesehatan ayam tersebut. Gimana tuh caranya? Jadi yang pertama ini namanya langkah-langkah untuk melakukan aktivitas monitoring. Itu seperti apa? Nggak cuma peternak masuk doang, terus keluar gitu kan ya. Bener banget, ini Kalita juga harus peternak ketahui bahwa yang pertama yang harus peternak lakukan nih Kalita, selanjutnya ini harus mempunyai data recording atau track record recording, pencatatan. Nah, kan bener nggak? Jadi di sini ada salah satu ini namanya kayak lembaran, peternak harus punya catatan sendiri setiap harinya. Apa sih isi catatan itu? Yang pertama yaitu populasi ayam atau jumlah ayamnya, terus tanggal, umur, ya nggak sih, kan bener kan tanggal sekian, umurnya sekian, populasi sekian, yang mati sekian. Nah, kematian tuh juga harus dihitung. Kematian sekian, terus yang hidup masih sekian, kayak gitu. Terus udah masuk obat apa pada tanggal berapa, pada pemberian obat ini sakitnya ini, nah kayak gitu. Pemberian pakannya pada waktu itu berapa kilo untuk populasi jumlah sekian, kayak gitu. Terus berapa yang masuk per ekornya gitu. Jadi memang detail banget, daripada nanti peternak bingung nyatetnya karena saya ngomongnya cepat. Ini saya kasih langsung ya, gimana sih contoh recording ya, boleh. Yang tepat. Ini bisa lihat di sini.
Oke, kali. Kalau langkah yang kedua yang harus dilakukan peternak tuh kayak gimana tuh Mbak Cantik? Oke, tadi tak dari recording yang pertama, yang kedua yaitu mengamati gejala klinis. Gejala klinis itu mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada si ayam yang bisa diamati dari fisiknya atau dari luarnya, Kalita. Lalu apa yang diamati dengan cara apa? Yang pertama yaitu memaksimalkan indera, seluruh indera para peternak. Indera apa? Indera penglihatan. Nah, jadi yang pertama yaitu inspeksi atau melihat. Jadi melihat kondisi ayam. Jadi pertama masuk plung, dilihat tuh kondisi ayam. Apakah di sini menyebar atau dia mengerumpul. Nah, jadi kan harus lihat nih, kan biasanya kalau di peternakan besar nih Kalita ya, ayam broiler, kalau kita lihat dalam sekilas kan biasanya dalam satu kandang tuh banyak kan populasinya. Kita lihat tuh. Nah, pertama harus kita amati dulu. Kita lihat apakah di sini ayamnya sedang mengerumpul. Kalau mengerumpul kan pasti dia kedinginan, ya enggak? Nah, gitu namanya. Di sini tuh kalau mengerumpul di pojokan gitu, oh berarti dia tuh kedinginan gitu. Berarti harus menyalakan pemanas kayak gitu, penambahan pemanas, gas solek biasanya peternak. Terus kalau dia menyebar bagus, dia melakukan aktivitas makan, minum, berarti dalam kondisi kandangnya ini dalam kondisi nyaman. Nah, gitu. Atau mereka mengerumpul mendekati celah-celah lubang-lubang, berarti di sini dia kurang oksigen. Nah, kayak gitu. Jadi di sini peternak harus sangat peka gitu ya. Dari indera penglihatan. Yang kedua yaitu meraba. Nah, harus meraba juga. Harus meraba juga. Jadi dilihat dulu, oh sebenarnya ini ayamnya kok diam gitu kan. Udah dilihat kok ada yang diam, ada yang gini, ada yang mengantuk. Terus kita cek aja, kita raba pakai telapak tangan atau gimana, kita lihat bulunya atau mungkin ada benjolan-benjolan atau gimana, kita kan nggak tahu ya. Jadi lebih ke peka. Nah, yang ketiga di sini yaitu mengetuk atau memukul. Nah, tapi nggak langsung dipukul nih Kalita ya. Gitu bukan ya? Enggak. No. Pelan-pelan aja yang halus. Ya kan? Jadi yang ketiga yaitu memukul. Memukul bagian apa? Nah, bagian apa tuh? Bagian apa? Bagian abdomen atau perut. Nah, dipukul. Kalau kita manusia kan kembung ini. Oh gitu. Ayam pun juga digitukan. Iya, di sini apakah di sini apa kita pencet, kita pukul ini isinya cairan atau udara. Nah, gitu harus peka di sini kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu mendengar. Ini yang paling sering banget dilakukan oleh para peternak, mendengar. Mendengar apa? Nah, kita kan suara ayam mah gitu-gitu aja ya kan. Petok-petok doang ya kan. Ada bedanya. Ada bedanya di sini. Kalau kita sering ke kandang di sini pasti melihat adanya perubahan. Kita akan mendengar perubahan. Oh, biasanya ayam yang kayak gini kok tiba-tiba ada yang cekrek. Nah, atau yang kayak sentrup-sentrup. Nah, berarti pilek tuh ayamnya. Gitu. Jadi sedetil itu ada. Dia juga melakukan perubahan nih Kak Lita. Kayak kita, seperti kayak kita. Kalau kita lagi flu atau gimana kan pasti kayak serak. Kayak gitu serak. Nah, kalau di ayam itu ngorok. Jadi suaranya kayak krok-kroken gitu. Pasti di sini ada lendir yang menyumbat. Nah, kayak gitu. Berarti si ayam di sini mungkin terkena penyakit infeksius, atau di sini juga bisa karena bakteri, mungkin karena memang dari airnya yang banyak E. coli-nya kayak gitu. Jadi memang di sini peternak memang dituntut sangat peka ya Kak Lita, dari semua indera yang peternak punya gitu. Jadi nggak cuma masuk terus keluar aja gitu kan ya. Jadi memang harus di sini dilihat dari melihat, meraba, memukul atau mengetuk, memencet, dan terakhir yang paling sering yaitu mendengar. Jadi harus sangat peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Misal tadinya ini adalah normal, tiba-tiba seperti ini. Jadi peternak harus sangat peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada ternak ayamnya. Kayak gitu Kak Lita. Jadi jangan pikir panjang lagi dengan peternak, karena peternak itu sepeka itu. Sama ayam aja peka, gimana sama kamu. Kayak gitu Kak Lita. Terus ada lagi nih Kak Cantik, upaya yang ketiga. Ada yang ketiga yaitu kalau memang ini Kak Lita sekiranya sangat banyak, biasanya peternak itu sangat bingung ini penyakit apa. Nah, biasanya peternak melakukan bedah bangkai atau nekropsi, melakukan pembedahan terhadap ayam yang sakit. Nah,
bukan pada ayam yang sehat, tapi kalau peternak ingin melihat perbedaan bisa dilakukan pembedahan pada ayam yang sehat dan pada ayam yang sakit. Oh, ternyata kalau ayam yang sehat itu kondisi organ dalamnya tuh seperti ini. Kalau ayam yang sakit tuh, oh ternyata beda ya. Nah, kan peternak di sini ada perubahan. Kenapa kok berbeda? Kenapa kok dia tadi murung? Kenapa dia tadi kok ngorok? Kenapa dia tadi kok melakukan perubahan tadi? Nah, di sini kan harus melakukan pembedahan. Nah, melakukan pembedahan di sini adalah ketika yang sakit itu banyak. Nah, kalau virus tadi kan penyebarannya sangat banyak tuh. Peternak kan bingung, ini kenapa sih? Ya, kok banyak? Berarti kan diambil salah satu, kita comot. Kita comot satu aja sebagai contoh, sebagai mewakili semua ternak ayam yang tadi kan kayak gitu kan. Diambil satu, terus dibedah. Sorry Mbak Cantik, berarti kita harus menyembelih, bukan menunggu dia mati? No. Oh. Misal kalau menunggu dia mati nih, nah ini nggak apa-apa kalau mati, tapi tidak lebih dari 2 jam. Oh. Karena apa? Kalau lebih dari 2 jam baru dibedah, ini pasti dia pada perubahan pada organnya, dia mengalami lisis atau mengalami selnya pecah rusak. Kan kita jadi nggak ngerti kan, maksudnya ini dia tuh rusak karena dia memang sakit atau memang karena kelamaan mati. Nah, gitu. Jadi memang sebaiknya ambil yang sakit aja, gitu. Kalau ayam yang sudah mati nggak apa-apa, tapi jangan lebih dari 2 jam, gitu. Penting banget itu. Terus kalau udah dibedah, sebelum dibedah pasti dimatikan dulu nih ayam yang sakit. Bisa dilakukan penyembelian, ya kan? Bisa dilakukan emboli atau bisa dilakukan dengan memutus sarafnya pada leher dan kepala. Kalau biasanya sih peternak melakukan penyembelian ya, tapi kalau penyembelian itu takutnya pada darahnya ini bisa mengakibatkan penularan. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang biasanya di tanahnya dikorek, nah terus dibedah di situ kemudian ditutup, kayak gitu, ditutup pakai tanah lagi. Ketika udah dibedah, ketika udah disembelih, kemudian dilakukan pembedahan, dibedah itu bla 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 bla, terus kita lihat, dicek kondisi organ mulai dari mata, mulai dari mulut, hidung, biasanya tuh blekrek apa sih bahasa ininya ya, dibelah, dilihat tuh biasanya ada cairan kayak kental kayak gitu. Kalau kita kan ingus ya, pasti kan dia kalau ngorok kayak gitu pasti juga ada sesuatu pasti di hidungnya, dicek juga apakah ada lendir gitu. Biasanya kalau ada pengkejuan, biasanya ada kuning-kuningnya itu karena ada bakteri coli, kalau nggak salah E. coli. Terus dicek juga bagian mulutnya, kerongkongan, dia harus dibedah tuh Kalita, apakah ada merah-merahnya, adakah radangnya kayak gitu. Jadi sedetil itu, apakah jantungnya kita lihat satu-satu, kita preteli satu-satu, apakah ada perubahan yang tidak normal. Nah, mungkin bisa peternak catat ya, biasanya kan udah dibedah, dicatat itu kok gini ya, kok bengkak gini, kok ada timbul merahnya ya. Di recording, dilakukan pencatatan. Nah, kalau udah dicek semuanya seret, peternak kan pasti bingung, ini sakit apa? Bener gak tuh? Iya. Nah, dari semua recording itu tadi, semua pencatatan yang dilakukan saat monitoring, itu bisa dikonsultasikan tadi ke animal health. Ini tadi udah dicek, udah dibedah, ternyata ada perubahan seperti ini, si dokter misalnya, terus si dokter, oh ini ternyata gini dijelaskan. Tapi misal masih bingung, biasanya setiap gejala klinis pada penyakit itu sama-sama, biasanya kan bingung ini antara penyakit infeksi ini atau infeksi ini. Nah, di sini bisa dicekkan ke lab. Jadi memang ada nih Kak Lita, perusahaan yang memang menyediakan laboratorium khusus untuk mengetahui mikroorganisme seperti virus atau bakteri apa yang menyerang pada si ayam, kayak gitu Kalita. Sedetil itu. Jadi sebenarnya tuh hampir sama kayak manusia ya. Iya. Cuma dia tidak bisa sambat. Iya. Nah, tidak bisa sambat, jadi kayak ya perdukunan dong. Harus peka ya, harus ini ya, dia tuh juga nggak bisa ngomong, jadi ya kita harus sepeka mungkin. Betul. Bener nggak sih? Benar. Mbak Cantik, ada satu pertanyaan nih. Orang yang blekrek tadi itu beresiko nggak sih tertular dari ayamnya itu ke manusia? Nah,
Sebenarnya tidak, tapi sebaiknya peternak atau petugas kesehatan yang melakukan nekropsi atau bedah bangkai memakai sarung tangan. Nah, ada SOP-nya juga ya sebenarnya, memakai sarung tangan, memakai menyediakan desinfektan atau antiseptik juga seperti itu. Jadi memang, dan alat-alat untuk bedah itu juga sebaiknya harus steril. Nah, kayak gitu. Tapi kalau untuk menular ke manusia itu tidak kali ta, karena memang beda spesies juga kali ya. Jadi memang virusnya memang khusus virus yang memang menyerang pada si unggas gitu. Kayak gitu. Jadi untuk menular ke manusia sangat tidak gitu. Oke, sebenarnya sangat tidak mungkin, tapi sebaiknya kita juga harus bersih, hati-hati, higienis juga demi kesehatan bersama. Ya, benar banget gitu. Seperti itu. Mbak Cantik, ini terakhir nih, wejangan untuk para peternak yang mungkin akan memulai usahanya beternak atau apapun itu untuk peternak. Kalau dari pembahasan kita kali ini, saran saya sih Kalita ya, itu tadi yang setiap kali saya ulang bahwa di sini peternak itu harus sepeka mungkin terhadap perubahan si kondisi ternak ayamnya, karena kalau tidak diamati di awal gitu, tidak dicegah di awal, tidak dimonitoring di awal, itu akan berujung kepada kematian dan kesakitan pada si ternak ayam atau mortalitas dan morbiditas gitu. Kalau tidak dicegah, tidak diawasi atau tidak diamati di awal, ini pasti akan berujung pada kerugian, entah itu kerugian kematian, entah itu kerugian dalam pengobatan, dengan biaya operasional yang bengkak, pasti akan berujung ke ekonomi juga, pada keuntungannya seperti itu. Kan kalau memang tujuan beternak itu untuk apa ya? Pasti untuk mendapatkan untung. Kayak gitu. Jadi kita harus meminimalisir hal tersebut supaya tidak bengkak untuk pembiayaannya seperti itu ya. Saya kalau bengkak saya nggak lihat Mbak Lita lagi. Enggak, aman. Udah Mbak Cantik, ini untuk episode hari ini. Thank you ilmunya. Semoga bermanfaat, sangat bermanfaat tentunya untuk peternak pemula atau yang sudah senior. Nah, tentunya tetap ada masalah-masalah kecil boleh. Untuk panjenengan semuanya mungkin ingin bertanya sesuatu boleh. Atau komen di bawah, juga subscribe boleh, dan sebar luaskan ke seluruh teman kamu di seluruh dunia. Dan pastinya Kalita di sini spesialis ternak juga mau. Nah, jika konsultasi, di sini juga menyediakan konsultasi gratis. Boleh. Silahkan ya. Pasti nanti langsung dikasih kontaknya. Oke, di bawah sini. Oke. Akhir kata Lita dan juga Mbak Cantik pamit. Tetap di Spesialis Ternak, solusi para peternak.